Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian.
Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih, atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui semua yang kita perlukan dan butuhkan. Oleh sebab itu, mari sembah Dia. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Oh, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan bersama, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab bagi Kristus Yesus semuanya mungkin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa Yesus, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa-Nya. Saudara, dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi kebutuhanku, keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya semua kita akan mengalami Tuhan lebih lagi, karena Dia mengetahui semua yang kita butuhkan dan perlukan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji nama-Nya. Angkat hati dan suaramu, katakan sembah Dia. Mulialah
We worship you, Lord. We worship Jesus. Kau lagi Haleluya. Di hadapan lawan-lawan kami, Engkau menyediakan hidangan. Engkau Tuhan pembela kami. Engkau Tuhan penebus kami yang ajaib. Terima kasih. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus Tuhan pembela kami. Yesus, Kaulah pembelaku. Kami tidak takut, sebab kami percaya kepada Yesus Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membela kami, Engkau menolong dan mengangkat kami tinggi. Haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku percaya, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Katakan bersama-sama semua. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersoraklah bagi Yesus, pembela kita yang ajaib dan agung. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Allah kita yang hidup. Through you I can do anything. Yes, I can do all things. For it's you who give me strength. Amin. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. With faith, Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. katakan dengan iman. Not gonna live by what I see. Amin. Not gonna live by
anything. Yes, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, all the strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, all the strongholds are broken. I am living by faith. Come on. Nothing is impossible. Yes, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe. Oh, I believe in you. Together. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, Lord. Oh, I believe in you. Hallelujah, hallelujah. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Dalam setiap waktu kami memerlukan Engkau, Yesus. And we just want to say that we need you. We need you, we need you, we need you. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Come on, lift your hands and sing. I lift my hands and bow on my knees and worship at your throne. Yes, I need you, Lord. I need you right now. Katakan sama-sama, we need you. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. How we need you, Lord. Oh, we need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees and worship at your throne. I need you, Lord. Yes, we need you, Lord, right now. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa kami membutuhkan-Mu. We need you every hour. We need you, Lord Jesus. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau, Yesus. Saudara sama-sama nyatakan kita merindukan Yesus. Sama-sama di rumah masing-masing kita nyatakan. Oh, we need you, Lord. Yes, we need you right now. Oh, we need you, Lord. We need you, Lord. Right now, right now, I need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Right now, we lift our hands and bow our knees and
How we need you, we need you, Lord. Diaranana mashandaya dalam. How we need you, how we need. Boleh sama-sama sambil menyembah kita menyatakan bahwa Yesus, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan hadirat-Mu memenuhi kami. Oh, as we worship you, Jesus. Katakan ku sembah Kau, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Katakan sama-sama. Seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Salam jumpa dan shalom untuk kita semuanya pada hari yang diberkati Tuhan dalam ibadah secara online hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang revive again, bangkit lagi. Tema kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua berdoa sama-sama. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari sama-sama. Roh Kudus Allah yang hidup, Holy Spirit God. Mari Tuhan, Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Mari Tuhan, Engkau bangkitkan kami kembali untuk mengerti rencana-Mu. Mari Tuhan, datang dan tinggallah di dalam kami. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu dan bangkitkanlah kami dari kesuaman rohani, tidur rohani, atau kematian rohani. Dan kami tahu semua kami hari ini akan bangkit karena kami punya Kristus yang sudah bangkit. Terpujilah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami dan jamah dengan urapan-Mu, hamba-Mu dan umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara sering mendengar kata revival, kebangunan rohani, oke? Tema saya adalah revive again, bangkit kembali. Nah, revival itu secara sederhana berarti waktu kemuliaan Allah memenuhi bait-Nya. Nah, di dalam Kristus kita memang ciptaan baru, ya. Tetapi dalam Kristus dikatakan, Paulus berbicara di 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dengan demikian Paulus mengulangi kembali di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita menyadari apa enggak, saudara? Bahwa ini setelah kita di dalam Kristus ini, kita milik Tuhan, kita milik Allah. Roh Kudus ada dalam kita. Seringkali kita mengabaikan, tapi hari ini saya ingin kita semua mengerti kembali bahwa revival yang pertama berarti waktu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah memenuhi bait-Nya.
memenuhi hidup kita. Ya, secara individu maupun nanti secara kolektif dalam gereja Tuhan. Nah, arti yang kedua, revive, to bring back to life. Ya, apa yang pernah ada dan sekarang nggak ada, hilang, akan dikembalikan. Seperti kasih akan Tuhan dan jiwa-jiwa, mungkin saudara rasakan hari ini kok tawar, kok seperti hilang. Kegairahan untuk melayani Tuhan, kegairahan untuk beribadah, lalu kesucian, kekudusan. Ya, dulu waktu awal ada, tapi sekarang rasanya bahkan iman, mungkin ada yang hari ini imannya goyah atau mungkin hampir hilang. Tapi saya percaya hari ini apa yang pernah ada, sudah ada dan hilang akan Tuhan kembalikan, termasuk api Roh Kudus. Yang mati akan dibangkitkan kembali. Karena kemuliaan Tuhan akan membawa kuasa, membawa hadirat Allah. Sehingga hari ini kita yang seringkali memasuki masa-masa kita rasa hopeless, ya, patah pengharapan kita. Merasa tidak berdaya lagi. Seperti mati, gak bergerak. Yang mati kan tidak bergerak. Maka Tuhan rindu membangkitkan kita kembali. Haleluya, yang mati dihidupkan kembali. Suatu saat orang Israel mulai meninggalkan ibadah kepada Allah yang hidup di zaman Elia. 1 Raja-Raja pasal 18. Kita melihat bahwa Tuhan memakai seorang namanya Elia untuk kembali melihat keadaan bangsanya. Saudara, di zaman itu suasana ibadah, iman, kepercayaan orang-orang Israel sudah mulai digoyahkan dengan banyaknya ilah-ilah penyembahan berhala, ya, Baal dan Asyitoret yang sungguh menguasai atmosfer Israel. Saudara, seorang yang a man of prayer, dia berani memegang kebenaran dan Tuhan pilih dia untuk berbicara, bernubuat, dan terjadi hujan gak turun. Saudara, kekeringan. Saudara, kuncinya adalah Elia seorang yang taat. Dia harus berhadapan dengan Raja Ahab, Izebel, dan juga ya 450 Nabi Baal, Asyitoret. Saudara, di dalam pertandingan di Karmel atau sekarang Murakah. Ya. Dan saudara, waktu Elia seorang diri berdoa setelah memberi kesempatan kepada penyembahan berhala di mana Allah mereka tidak bisa menurunkan api dari langit membakar persembahan, maka Allah yang hidup, Allah Elia, Allah Israel menurunkan api. Terjadi kebangunan rohani, terjadi pertobatan secara massal, terjadi kebangkitan di antara orang Israel kembali kepada Allah yang benar, Allah Israel, Allahnya Elia. Saudara, Elia dipakai oleh Tuhan. Ya, dan Alkitab menuliskan, disebutkan nama Elia berulang-ulang kali disebut, ya, bahwa Elia adalah seorang yang sungguh-sungguh berdoa, api diturunkan, ya, hujan nggak turun dan hujan turun. Elia adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk membawa revival. Rindukah saudara hari ini, saudara-saudara di rumah, pribadi-pribadi, aku rindu revival terjadi di bangsaku. Aku rindu terjadi di komunitasku. Aku rindu terjadi di keluargaku. Yes, Allah sanggup melakukan. Roh Kudus tahu saudara rindu terjadi kebangkitan kembali. Saudara, kitab Kisah Para Rasul itu adalah buku yang menuliskan kelahiran gereja setelah pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, di mana Pentakosta yang pertama dialami, di mana Roh Kudus dicurahkan. Maka terjadi gerakan penginjilan, terjadi gerakan misi, terjadi pelayanan kepada orang miskin, dan orang-orang diutus pergi melalui penganiayaan, beritakan Injil. Yesus diberitakan, Injil diperdengarkan. Nah, Kisah Rasul pasal 10 bicara tentang terjadi revival, kebangkitan di rumah seorang perwira Italia, ya, yang tinggal di Kaisaria, yang namanya Cornelius. Disebutkan Cornelius adalah orang saleh, banyak memberikan sedekah, charity kepada orang-orang Yahudi yang terjajah oleh pemerintah Romawi.
Saudara. Dan dia hidup dekat dengan Allah. Tapi Allah tahu bahwa dia perlu pengalaman dengan Roh Kudus. Cornelius perlu pengalaman dengan baptisan Roh Kudus. Dia orang saleh. Zaman sebelum Yesus ada orang-orang saleh yang beribadah taat kepada Allah. Tapi setelah Yesus, maka setiap orang perlu mengenal bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dan Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Sebab itu, maka kita lihat ada dua orang dipakai Tuhan. Satu Cornelius sendiri. Ya, dalam sebuah penglihatan dia tahu bahwa dia harus mengutus orang untuk menjemput di Yope seorang yang namanya Simon atau Petrus di rumah Simon sang penyamak kulit di Yope. Sementara Petrus, Simon melihat penglihatan binatang haram, disuruh makan binatang yang haram, dan dia bilang nggak bisa Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang apa yang Tuhan bilang halal jangan kamu bilang haram. Ternyata Simon Petrus disuruh Tuhan, seorang datang, pesuruh-pesuruh, utusan datang untuk menjemput dia ke rumah Cornelius. Orang bukan Yahudi. Saudara, karena Tuhan tahu bahwa Cornelius orang yang baik dan saleh ini perlu pengalaman hubungan, pengalaman dengan baptisan Roh Kudus, pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Saudara, Petrus berangkat dengan ketaatan. Petrus taat, Cornelius taat. Cornelius dikatakan di situ, wah, dia mendengar Petrus memberitakan Injil, memberitakan tentang siapa Kristus itu. Cornelius di rumahnya mengundang sanak saudara, keluarga intinya, dan family-nya. Dan dikatakan di dalam kisah para rasul pasal 10, dia juga mengundang sahabat-sahabat. Tentunya nih orang-orang Italia yang ada di Kaisaria. Petrus hadir, berkhotbah, berbicara, Roh Kudus turun, saudara. Dan waktu Petrus berdoa, maka dikatakan Cornelius dan semua yang hadir dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Luar biasa kan saudara. Selanjutnya Petrus menantang supaya mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Ini pengalaman yang unik. Baptisan Roh Kudus bisa dialami saudara. Dimanapun saat ini saudara rindu revival terjadi dalam hidup pribadimu, maka engkau perlu Roh Kudus. Dan saudara punya pengalaman mungkin dibaptis Roh Kudus lebih dulu, setelah itu baru memberi diri baptisan pertobatan kepada Kristus. Dulu kepada yang lain, sekarang hanya Kristus yang diikuti. Dan baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi yang mati rohani akan diselamatkan, akan dibangkitkan. Nah, di sini kita melihat Injil pas terbuka dan nantinya mungkin Alkitab tidak menceritakan, tetapi melalui peristiwa orang-orang Romawi, orang-orang Italia ini, Injil akhirnya masuk juga ke Romawi, ke Roma. Haleluya. Saudara masih ingat bagaimana revival yang terjadi di dalam bait Allah. Ini bait Allah Salomo. Daud menyiapkan, Salomo membangunnya. Singkat cerita di dalam 2 Tawarikh pasal 6 digambarkan bagaimana persiapan mentahbiskan bait Allah. Berapa banyak binatang korban yang dipersembahkan. Berapa banyak para penyanyi, pemuji, penyembah disiapkan. Berapa banyak para imam semua sudah bersiap-siap untuk mentahbiskan bait Salomo. Dan Salomo berdoa dan Salomo berbicara kepada Tuhan. Dan saudara, doa-doa Salomo kalau sudah baca itu luar biasa. Orang yang muda ini, dia punya kegairahan, dia punya jiwa, dia punya hati. Dia tahu dengan kerendahan hati, dengan syukur, tidak ada apa-apanya, dia datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan saudara, kalau sudah baca di dalam 1 Tawarikh pasal 6, baca saudara. Itu doa orang muda yang sukses, diangkat, dipromosi. Hari ini banyak saudara yang orang-orang muda, banyak keluarga muda, banyak profesional. Saudara baca kembali, doa seperti inilah. Sehingga di dalam 2 Tawarikh pasal 7, ayat pertama, ya dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Di mana posisi Salomo? Di luar bait Allah.
Orang berkumpul semua di dalam upacara itu. Tapi dikatakan di dalam bait suci itu maka kemuliaan Tuhan turun. Sehingga para imam di luar tidak tahan, mereka semua tersungkur. Tersungkur menyembah Allah. Saudara, api turun di atas mezbah, kemuliaan Tuhan menutupi bait Allah. Rindukah kita hari ini? Penyembahan kita, worship kita, doa-doa kita. Kita memperkatakan firman di rumah setiap hari, di dalam ibadah seperti saat ini. Rindukah kita kemuliaan Tuhan turun atas saudara? Saya sungguh rindu. Kita semua mengalami kembali di season yang baru, musim yang baru ini. Musim yang tidak pasti, musim yang bergejolak, musim di mana banyak sekali kesulitan, kesukaran, yang menimpa banyak anak Tuhan. Rindukah kita akan dibangkitkan kembali? Rindukah kita roh kita dihidupkan kembali? Rindukah kita gereja kita bangkit kembali? Kita semua perlu yang namanya Shekinah glory, Shekinah glory. Kemuliaan Allah yang turun di baitnya secara bersama-sama, individu maupun secara bersama-sama. Selama masa pandemi ini, kalau saya boleh bersaksi, saya suami istri dan juga anak-anak saya, menantu saya, kami selalu menjaga api kasih Tuhan. Sehingga kami semua bersemangat, kami semua banyak berdoa, kami semua terus melihat bahwa Tuhan yang sedang beracara. Itu yang membuat kami hari ini bisa bersyukur di masa pandemi ini. Saya juga masih bersyukur kepada Tuhan karena selama masa sulit pandemi ini, kita yang ada di kul-kul, saudara yang ada di kul-kul yang ada, ya, sel-sel grup yang ada, baik yang ada di Jakarta, di Melbourne, di Singapura, semua masih bergairah, berkumpul bersama-sama dan tetap berapi-api. Tapi jangan lupa, mintalah api kemuliaan Tuhan turun. Mintalah Kristus dengan kemuliaannya turun menjamah kita, sehingga kita semua dibangkitkan, kita dihidupkan kembali untuk punya roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Maukah saudara alami hal itu? Haleluya. Baik saudara, saya ingin membagikan 3 langkah, 3 step, the 3 step for revival. Saudara mungkin bertanya, gimana Pak Johan, revival? Saudara, Salomo melihat, umat Israel melihat kemuliaan awan, kemuliaan Shekinah glory, Shekinah glory turun memenuhi bait Allah. Dan Salomo dalam doa, Tuhan, Engkau berdiam, ini milikmu, ini tempat kediamanmu, beracaralah. Saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang sangat terkenal yang kita sering baca. Ini sebenarnya Tuhan bicara pribadi kepada Salomo dan untuk disampaikan kepada seluruh umat Tuhan, bangsa Israel. Hari ini saya yakin Tuhan juga berbicara kepada kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, tua, muda, besar, kecil. Supaya kita hari-hari ini melihat dan menghormati kehadiran Tuhan, mencintai hadirat Tuhan, dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berbicara, 2 Tawarikh 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa. Tuhan yang punya langit dan bumi. Kalau manusia merusak alam ciptanya, kalau manusia merusak moral yang Tuhan berikan yang baik, kalau manusia merusak cinta kasih, kalau manusia mulai rebel melawan Tuhan, kalau manusia mulai berontak, manusia mulai menghujat Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan sesuatu. Bila aku menutup langit, tidak ada hujan, kekeringan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, terjadi paceklik, terjadi goncangan ekonomi yang hebat. Alam goncang. Ekonomi bangsa-bangsa digoncang. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kita mengalami pandemi seperti hari ini.
Lalu ayat 14-nya berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Tuhan bicara kepada Salomo dari rumah itu, dari bait Allah. Hari ini Tuhan bicara kepada kita di bait Allah ini. Apabila hari ini keadaan terjadi goncangan, yang terjadi tanda persiapan kedatangan Tuhan, lalu ekonomi bangsa-bangsa digoncang, lalu juga penyakit sampar merajalela, dikatakan dan umatku, Anda dan saya, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ada 3 step, 3 langkah yang kita perlu lakukan untuk kembali menarik Tuhan untuk datang menolong kita. Yang pertama, berbicara tentang merendahkan diri dan berdoa. Yang kedua, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh hari ini kita itu memerlukan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Dan yang ketiga, jauhi yang jahat, hidup dalam kebenaran atau kekudusan. Saya akan mulai dari yang pertama. Step yang pertama, langkah pertama, yaitu kerendahan hati. Mari, developing humility spirit. Jadi kerendahan hati ini harus dikembangkan. Tuhan sudah taruh waktu kita kenal Kristus, kita diajar untuk rendah hati. Tuhan membenci orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara, kerendahan hati ini harus dikembangkan. Ya, karena pada waktu kita belum apa-apa, kita rendah hati. Ya. Tapi begitu diberkati, begitu dipromosi, begitu naik jadi kepala, begitu dipakai, begitu dipercaya banyak hal, tiba-tiba sedikit demi sedikit merasa saya hebat. Saudara, kita belajar terus rendah hati. Kalau kita berkata aku nggak perlu Tuhan, we don't need God, nanganin masalah-masalah bisa sendiri. Hari ini ada yang mampu menangani masalah? Saudara, ada orang-orang yang mengandalkan manusia, exalt orang-orang hebat, banyak yang kecewa. Saudara, ada yang mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Ada yang mengandalkan diri sendiri lebih daripada Tuhan. Ya, kalau hari ini sudah diberkati dengan temuan-temuan baru, dengan bisnis-bisnis yang baru, dengan terobosan yang baru, jangan sampai pongah. Tetaplah rendah hati, semua itu dari Tuhan, pemberian Allah, anugerah Allah. Nah saudara, orang yang rendah hati itu yang pertama adalah orang yang gampang bertobat, gampang minta ampun sama Tuhan. Ini kisahnya Daud kan saudara. Pelanggaran Daud itu fatal dengan Batsheba. Tapi dia datang dan dikunjungi Nabi, dan Nabi Nathan menuding dosa dia. Dia langsung bertobat kepada Allah. Dia langsung minta maaf. Dia langsung bersiram abu. Dia langsung berduka, berpuasa. Saudara, ini Daud dinasehati oleh Nathan. Allah yang suruh. Daud langsung bertobat kepada Tuhan. Ini kunci orang rendah hati. Sebab itu Daud dipakai Tuhan, diangkat kembali. 1 Petrus pasal 5, ayat yang kelima bagian B dan 6 berbicara demikian. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bisakah saat ini juga, saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Firman hari ini menegurku, apa saja yang aku capai, achievement. Apa saja yang aku sudah bisa lakukan, aku katakan, ini semua anugerah-Mu, bukan aku Tuhan. Sebab itu urapi aku. Aku tahu ini Engkau Tuhan. Supaya nanti kita terus dipromosi, ditinggikan dalam kairos waktunya Allah. Saudara, dalam hidup ini kita jangan merasa diri paling hebat dalam pelayanan, dalam talenta.
Kita semua sedang diproses di masa pandemi ini, termasuk gereja Tuhan. Oh, mungkin kita berkata, saya punya banyak pengalaman, saya lakukan ini dan itu dulu. Hari ini banyak sekali bidang-bidang bisnis, orang-orang tidak lagi bisa mengandalkan apa cara-cara yang lama. Termasuk gereja Tuhan, paradigma baru di new normal. Sebab itu bersiap. Kita akan melihat terobosan-terobosan dari saudara-saudara sekalian di dalam pelayanan. Kita tidak bisa membanggakan achievement, pencapaian di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan. Wow, gereja kita berusia 33 tahun dan kita diminta untuk mencari perkara di atas, bukan yang di bumi. Tuhan yang memberikan spirit of humility untuk kita. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya berdoa kiranya setiap kita siapapun dalam keadaan apapun jangan sampai kita mengembangkan arogansi, kecongkakan, kesombongan. Tidak terasa, tapi itu akan mengikat dan akan menjatuhkan kita. Masih ingat kisah Kain dan Habil? Ya, mempersembahkan. Habil dari hati, ya. Tapi Kain memberi dari apa yang dia pikir ini pantas diberikan untuk Tuhan, walaupun bukan hal yang utama. Saudara, Tuhan kalau melihat kita, saudara nabur apa yang paling banyak, dengan keuangan, dengan tenaga, dengan kepintaran, dengan waktu, dengan doa, dengan semuanya, saudara berkata, saya kan sudah kerja keras untuk Tuhan, untuk gereja, saudara. Tuhan bilang apa di dalam Mika pasal 6? Ayat 7 dan 8. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, Salomo kurang apa? Curahan minyaknya, ribuan domba jantan, dan segala halnya. Wah saudara, Daud kurang apa? Gitu saudara. Memberi sama Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Yang dituntut keadilan. Sudahkah kita hari ini adil? Orang yang rendah hati itu adil. Gak pengen menang terus, gak pengen ngambil, gak pengen merampas, gak pengen menipu, gak pengen kaya sendiri dan sebagainya. Sudahkah berlaku adil? Suami dan istri, anak dan orang tua dan anak. Adilkah kita sama teman, rekan sebelayan? Mencintai kesetiaan. Di sini Tuhan minta kita ini setia. Setia dalam keluarga kita. Saudara suami, istri, keluarga. Ya saudara, setialah di situ. Tolonglah sesamanya satu dengan yang lain. Setia dalam keluarga rohani di kul-kul yang ada di gereja Tuhan yang sudah ditanam di situ. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu yang Tuhan minta. Haleluya. Mari kita masuk step yang kedua, langkah yang kedua. Ayat yang ke-14 tadi jelas Tuhan berbicara, ya. Kalau Tuhan kita datang merendahkan diri dan berdoa, lalu mencari Tuhan. Kehausan dan kelaparan akan Tuhan, ini kunci yang kedua. Thirsty and hunger for God. Desperately, kita ini sungguh-sungguh, aku perlu Tuhan. Kalau enggak, saudara, hari-hari ini enggak ada yang kuat. Karena Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari-hari ini Tuhan kan ingin saudara itu menjadi suaranya. Saudara menjadi pembawa damai. Waktu kita dekat sama Tuhan, kita banyak berdoa dan mendoakan orang-orang yang kita bisa jangkau. Maka saudara sedang menjadi alat Tuhan untuk membawa pertolongan kepada banyak orang. Yang hari ini banyak yang depresi, banyak yang stres, banyak yang juga, wah di Australia saya dengar ya, di Singapura, di Korea, di mana-mana anak-anak remaja yang bunuh diri, yang ingin bunuh diri, yang bercita-cita bunuh diri, gak kuat. Anak-anak dari kecil hari-hari dengan homeschool, belajar dari rumah, itu berat. Nah, data terbaru dari Straits Times, ya, kemarin tanggal 22 bulan 9, saudara,
80% dari guru-guru yang ada dikatakan mereka mengalami luka, hurt mental health. Terluka secara mental, kesehatan mentalnya. Ya. Karena mereka harus bekerja 45 jam per minggu di rumah. Kalau di onsite, selesai PR-nya dibagikan anak, ini di rumah mereka harus terus bekerja, saudara. Dan itu membuat mereka mengalami gangguan mental health. 62% dari guru-guru itu mengalami physical health problem. Kesehatan fisik menurun, ya, bisa insomnia, bisa sakit kepala berkepanjangan, saudara. Ini guru-guru, saudara, yang dititip oleh para orang tua mendidik anak-anak. Dan dikatakan 43% mereka mengalami problem dengan relationship, hubungan. Ya, satu dengan lain di rumahnya, mungkin dengan suaminya, mungkin yang single, mungkin dengan parents dari anak-anak murid-murid yang banyak telepon, banyak, mereka terganggu sekali relationship mereka. Dan dikatakan 35% dari guru-guru itu mudah sakit. Ini berita terbaru di Singapura. Kalau guru-gurunya sudah mengalami hurt mental health, bagaimana dengan murid-muridnya? Ini keadaan di bangsa-bangsa loh, saudara. Saya tahu di Australia, saya tahu di Indonesia. Di Indonesia nggak muncul aja, tapi banyak orang, banyak anak yang hari ini mungkin stres, ya, karena kondisi yang tidak menentu. Belum lagi para mahasiswa yang long distance program, yang harus kerja sekolah malam dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan memang tahu rancangan yang ada pada dia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau problem datang, kalau masa sukar datang, Tuhan sudah ngomong sama Salomo. Keadaan kalau Tuhan menutup langit, ya, melepaskan balas sampar. Dan saudara, panen tidak terjadi, kekeringan, kelaparan. Maka dikatakan kalau mereka datang mencari Tuhan, Tuhan itu bisa revive, membangkitkan, memulihkan keadaan mereka. Yeremia 29 ayat yang ke-12 berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hari ini kiranya Tuhan membangkitkan setiap jemaat menjadi pendoa-pendoa untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, untuk jiwa-jiwa, dan untuk masyarakat, untuk pemerintah bangsa. Saudara, apabila kamu mencari aku, ayat 13, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kalau kita cari, Tuhan bilang, kita akan menemukan dia. Loh, saudara, paling bahagia kalau kita ketemu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu, dan selanjutnya Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel yang tercerai-berai. Hari ini firman yang sama berlaku untuk kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mengapa tidak kita berdoa? Mengapa tidak kita berpuasa? Mengapakah kita tidak mau spend time with God in His presence? Punya waktu dengan Tuhan di saat teduh di dalam hadirat-Nya. Mengapa kita tidak mau hari ini memberi waktu kita untuk Dia bicara pada kita? Kita maunya sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan angan-angan rancangan kita sendiri. Tuhan bilang, aku sudah sediakan rancangan damai sejahtera. Karena kalau kita lihat diri kita, kita melihat diri kita, ya, atensi kepada diri kita self, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan dan kemuliaannya. Saudara, haleluya. Tuhan ingin kita, yang ketiga, punya komitmen untuk kekudusan. Yang ketiga adalah komitmen untuk kekudusan. Di perjanjian lama, perjanjian baru, Allah itu sama. Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Gereja dibangun di atas dasar nabi dan rasul, betul? Perjanjian lama, nabi-nabinya. Perjanjian baru, para rasulnya. Alkitab PLPB, perjanjian lama, perjanjian baru itu satu. Saudara,
Dikatakan dalam Imamat 22, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, ditekankan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, haleluya, haleluya. It is written, be holy, because I am holy. Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia kudus. Allah itu kudus. Dan Allah yang kudus ingin kita semua yang dipulihkan, kita semua yang bertobat dari cara hidup yang lama, bertobat dari dosa keturunan, kita mau hidup di dalam kekudusan. Kemuliaan Tuhan akan berjalan di depan saudara. Dan kita akan masuk ke dalam pesta rohani dengan Allah di dalam kemuliaan yang kekal. Bagaimana kita melihat bagaimana Yusuf itu diuji kekudusannya. Orang muda loh saudara, ya. Yusuf itu akhirnya jadi berkat. Orang-orang sekitar dia semua diberkati, keluarganya dan juga masyarakat Mesir yang ada. Maukah saudara juga kalau hari ini diuji kekudusan saudara? Tuhan angkat saudara, Tuhan percayakan pada Yusuf untuk menjadi orang kedua di Mesir. Dan waktu dia diuji dalam soal moral, ya, istri Potifar merayu untuk tidur dengan Yusuf. Maka dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi hubungan seks imoralitas Yusuf dengan istri Potifar, dia bilang ini kejahatan yang besar. Yusuf gak bilang, ya cuma kejahatan kecil, biasa-biasa. No, kejahatan besar. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, banyak mungkin hari ini anak-anak muda berkata, living together, ya, kumpul kebo, buffalo together, ya, Salmon Leven itu gak apa-apa, biasalah teman-teman keluarga, orang tua saya juga kayaknya diam-diam aja tuh. Tuhan gak oke, saudara. God is not okay. Tuhan tidak oke. Ya. Coba aborsi, Tuhan tidak oke. Ya. Seks belum nikah, ya sekarang trennya anak-anak muda, pacaran bablas, oke lah bablas. Tuhan tidak oke. Culture sekarang jangan diikuti. Don't copy the culture of the world. Generasi muda zaman sekarang, jangan kau pikir saya sudah umur begini-begini. Kalau engkau hidup benar, menjaga moralmu, kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan percayakan engkau naik dan tidak turun. Yang kedua, Daniel. Masih ingat bagaimana Daniel di bagian komitmennya kepada Tuhan, ibadahnya kepada Allah yang hidup. Ya, dia meninggalkan, dia tidak ikut budaya orang dunia, budaya kerajaan Persia. Makan minumnya pun beda. Dia tidak mau mabuk, dia tidak mau makan penyembahan berhala. Dia mau hidupnya benar, ibadah benar. Dan saudara, dia diuji imannya, diuji ibadahnya, dan dicari salahnya. Nah, saudara, akhirnya Daniel ditangkap karena menyembah, berdoa kepada Allah, bukan kepada raja selama 30 hari. Dan dikatakan dalam Daniel pasal 6, Daniel berdoa justru setelah dia dengar ada pengumuman yang melarang dia untuk berdoa kepada Allahnya, dia tetap menyatakan iman keberaniannya, berdoa seperti yang biasa dilakukan 3 kali sehari di rumahnya, berdoa, sujud, memuji dan menyembah Allah. Itu Daniel. Akhirnya apa saudara? Dijebloskan gua singa. Tapi Tuhan berlaku ajaib. Perlindungan Allah sempurna. Saudara, akhirnya raja panggil Daniel, dipanggil dan keluar. Lalu, raja berbicara panjang lebar. Dan di dalam Daniel pasal 6 ayat 27, Tuhan melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ya. Tuhan membuat mujizat. Tuhan mengadakan mujizat. Dan kepada Allah Daniel lah kiranya seluruh jajahan kerajaan, supaya semua ikut bersama menghormati Allahnya Daniel. Saudara,
seorang yang di pemerintahan, seorang yang punya otoritas dan kuasa, seorang yang menjadi penggerak roda pemerintahan, saudara, mengatur tata negara pemerintahan. Kalau dia seorang anak Tuhan yang beribadah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengangkat dia dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, puji Tuhan. Mari saudara, hari ini mari kita mengikut Yesus. Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu Allah yang kudus. Yesus adalah Kristus, Tuhan Raja bagi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya berhenti berbicara, tapi saya yakin Roh Kudus terus berbicara kepada saudara. Bangkit saudara. Hari ini lihat keadaan sekitar kita. Tuhan panggil saudara untuk menjadi alat Tuhan. Mari saya mau berdoa untuk saudara. Nyanyikan bersama saya. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather to seek your face. As we gather to seek your face. Hallelujah. Mari kita berdoa sama-sama. Angkat tangan saudara. Tuhan, kami percaya umat-Mu akan dipulihkan. Umat-Mu akan dibangkitkan kembali. Dan hamba melihat akan bangkit prayer warriors. Orang-orang muda, keluarga-keluarga, pria wanita yang menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa, bagi gereja. Dan dalam keadaan kegelapan akan terang Tuhan menyala. Kami akan melihat soul winners, pemenang-pemenang jiwa akan muncul dalam pelayanan ini. Kami akan melihat disciples maker, para pemurid yang akan memuridkan banyak orang untuk mengenal Tuhan. Lahirlah godly men, godly woman, orang-orang muda seperti Jeremiah yang cinta Tuhan dan belajar untuk hidup benar. Terima kasih Tuhan, bangkitkan kami yang lemah, yang sakit, semua. Kami tahu kekekalan itu ada pada kami. Kristus yang kudus, dengan Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Allah yang kudus penuhi kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, 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 amin. Silakan memberikan persembahan syukur, persepuluhan, bawa ke rumah Tuhan, dan saudara telah menjadi saluran berkat untuk kerajaan Allah. Haleluya. Saya berdoa engkau semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu, tua, muda, besar, kecil, semua bisa membawa persembahan syukur. Dan Tuhan lipat gandakan untuk pelebaran kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, amin. Mari angkat kedua tangan kita. Terima berkat. Kami juga berdoa, bersyukur untuk Gembala Pembina, Gembala Sidang kami Pak Niko, dan seluruh tim pengembalaan di gereja kami. Dan kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan ya, yang ada, bahkan sampai guru sekolah minggu semua dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kekasih Tuhan, berkat sempurna dari Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dengan anugerah yang ajaib. Persekutuan dengan Roh Kudus menghibur, menolong, memberkati, membangkitkan kita untuk menyambut kedatangannya bahkan sampai selama-lamanya. Percaya katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami siap menyambut. Semua kita katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara.